King, di antara semua tragedi mengejutkan yang terjadi dalam hidup saya, belum ada yang dapat menandingi rasa sakitnya ditolak perempuan yang saya pikir itu adalah jodoh saya. Bertahun-tahun saya menjalin pertemanan dengannya hanya untuk berakhir dengan momen canggung dikarenakan saya mengungkapkan perasaan saya kepadanya. Padahal saya sudah mengenal keluarganya dengan begitu baik, ya tapi itu bukan jaminan kalau saya ini adalah pilihannya. Tetapi, rasa sakit dari penolakannya itu nggak berhenti sampai di situ aja. Dia juga membicarakan pengalamannya ini dengan saya kepada teman-temannya. Semua orang yang saya kenal akhirnya mengetahui berita ini. Nggak ada momen yang terlewat tanpa teman-teman saya yang menanyakan kebenaran rumor tersebut. Akhirnya hal ini membuat saya semakin sulit untuk melupakan kejadian tersebut. Betapa buruknya kejadian tersebut. Saya pun jadi berpikir, apa salah saya sama dia? Kok bisa-bisanya dia melakukan semua hal ini? Apakah mengungkapkan perasaan kita apa adanya pada seseorang itu adalah hal yang tidak dibenarkan sebagai seorang laki-laki? Pada saat itu saya benar-benar merasa emosi, merasa marah, kecewa, sedih, dan juga bingung mau ngapain. Terlepas dari usaha apapun yang saya lakukan, saya nggak akan pernah bisa untuk benar-benar melupakan kejadian ini. Hal yang bisa saya upayakan itu adalah gimana caranya saya bisa menerima semua kejadian ini dengan lapang dada. Sekarang saya malah sangat bersyukur hal itu terjadi pada saya karena akhirnya saya menjadi lebih bijaksana dan dewasa karena kejadian itu. Namun semua transformasi itu diawali dengan komitmen saya untuk balas dendam dengan sebuah kesuksesan yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, serta memastikan dia untuk menyesali keputusannya untuk menolak saya. Di sini saya akan menjelaskan semuanya, step by step, cara brutal yang efektif saya lakukan untuk move on dari sebuah kejadian yang traumatis ini. Sebuah penolakan dari seseorang itu hanya akan terasa sakit. Ya karena emang itu satu-satunya opsi yang kamu lihat. Seandainya kamu punya banyak pilihan, maka nggak ada gunanya untuk meratapi satu pilihan yang gagal secara berlarut-larut dalam kesia-siaan. Kamu pasti akan secara langsung milih opsi yang lainnya. Begitu juga dengan kondisi yang saya alami. Saya bisa yakin kalau dia adalah jodoh saya karena dia satu-satunya opsi yang saya miliki. Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk dapat menaklukkan wanita lainnya selain dia. Akhirnya dia menjadi satu-satunya opsi yang saya miliki. Tapi jangan salah paham dulu. Saya di sini nggak bilang untuk kamu harus punya selingkuhan ataupun simpenan untuk menggantikan posisi pasangan kamu. Ya jelas enggak. Kesetiaan itu wajib dalam sebuah hubungan yang sehat. Dan kepercayaan kamu terhadap pasangan kamu juga merupakan hal yang krusial. Tetapi kalau kamu menginvestasikan semua itu pada perempuan yang masih abu-abu, belum jelas status hubungannya dengan kamu, maka tidak ada gunanya untuk kamu mengaguminya secara berlebihan. Kamu harus memiliki beberapa opsi untuk memberikan kamu power dari penolakan yang mungkin akan dilakukan oleh perempuan yang kamu pikir adalah jodoh kamu. Secara naluriah, wanita itu juga lebih tertarik sama cowok yang memiliki banyak opsi ketimbang cowok yang menjadikan ceweknya ini nomor satu. Nggak ada hal yang menarik di mata cewek bagi seorang cowok yang submisif dan bersifat pasif. Cowok-cowok yang needy, nggak punya ambisi, dan cuma menghabiskan waktunya demi seorang cewek hanya akan berakhir dimanfaatkan sama si cewek. Ketika dia lagi butuh sesuatu, dia akan ketemuan sama kamu. Ketika dia lagi bosan, dia akan ngechat sama kamu. Ketika dia lagi dikecewain sama cowok lain, dia akan nelpon kamu untuk curhat. Badut, kamu bahkan bukan opsi nomor satu bagi dia, jadi buat apa kamu masih memprioritaskan dia di hidup kamu? Kamu juga harus punya pilihan yang lainnya yang lebih penting untuk dilakukan. Pilihan ganda ini juga tidak semata-mata soal memiliki wanita cadangan sebagai opsi kamu yang lainnya. Pilihan ganda ini juga berarti kalau kamu itu memiliki sebuah pilihan yang lebih penting untuk ditaklukkan melebihi cewek itu sendiri. Contohnya seperti tujuan kamu hadir di dunia ini.
Menaklukkan tujuan yang besar itu udah menjadi komponen yang paling penting dalam kehidupan seorang laki-laki. Di saat kamu berhenti untuk berambisi, maka disitulah kamu mulai menjadi impoten. Kehilangan pekerjaan, bisnis kamu bangkrut, atau dikhianati oleh pasangan kamu, itu semua bukan akhir dari segalanya bagi seorang laki-laki. Justru semua itu bisa menjadi sebuah permulaan yang baru. Namun, di saat kamu menyerah, maka di saat itu pula kamu berhenti hidup menjadi seorang laki-laki. Membuat keputusan untuk bangkit dan memulainya lagi itu bukanlah pilihan yang mudah. Untuk menerima kegagalan dan tetap berada di bawah tampak seperti sebuah hal yang sangat dimaklumi. Budaya zaman sekarang itu begitu mengglorifikasi tragedi hidup masing-masing dan menjadikannya konsumsi publik, seakan-akan siapa yang paling menderita, dia yang menang. Membagikan masalah pribadi kamu di sosial media itu adalah hal yang menjijikkan dan hanya memperburuk lukanya semakin dalam. Nggak ada tempat untuk berlarut-larut dalam kesedihan sebagai laki-laki. Dengan memiliki tujuan yang bermakna dapat menyelamatkan kamu dari keterpurukan ini. Sedari kecil itu kita emang udah diprogram untuk hidup mengikuti alur yang ada. Jadinya kata-kata pasrah kayak lihat aja nanti, yang penting jalanin aja dulu. Itu menjadi hal yang normal untuk diterima. Kita melupakan cita-cita kita sewaktu kecil karena impian itu telah lama mati bersamaan dengan proses kita menuju dewasa. Ironis. Akhirnya kamu tumbuh menjadi seorang pengecut, impoten, dan gak punya gairah untuk melanjutkan hidup. Jangankan masalah relationship, perkara sepele aja kayak masalah cuaca, perkataan orang lain, ataupun keapesan yang kamu alami bakal terasa berat bagi kamu. Makanya banyak orang yang percaya dengan yang namanya hari sial. Baru diuji dikit aja udah langsung menghakimi diri sendiri dengan nasib kurang beruntung. Kopro! Mereka itu lupa kalau mereka itu masih punya pekerjaan, masih punya tempat berteduh, dan hidup di negara yang damai. Mentalitas menjadi korban ini itu hanya akan mempersulit diri kamu untuk move on. Kamu itu nggak punya tujuan yang berarti untuk ditaklukkan. Jadinya kamu sibuk mencari-cari apa yang salah dengan hidup kamu. Padahal hidup kamu ya biasa aja. Kalau kamu kesulitan mencari apa yang menjadi tujuan hidup kamu, coba bayangin urgensi yang kamu miliki. Karena setiap laki-laki itu punya urgensinya masing-masing. Nggak akan ada orang lain yang bakalan membuat impian kamu menjadi nyata selain diri kamu sendiri. Nggak akan ada orang lain yang akan mengangkat derajat keluarga kamu selain diri kamu sendiri. Gak akan ada orang lain yang akan merawat anak-anak kamu atau saudara-saudaramu sebaik yang kamu berikan. Pertimbangkan baik-baik apa yang menjadi alasanmu hadir di dunia ini, yang perannya itu gak bisa digantikan oleh orang lain. Orang lain itu gak akan pernah bisa memahami mengapa kamu begitu memprioritaskan dan memperjuangkan urgensi pribadi yang kamu miliki. Jadi, penuhilah amanah terhormat yang sedang kamu emban saat ini dengan serius dan kepercayaan yang kuat terlepas dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Komitmen baja itu tidak membiarkan rasa sakit mendefinisikan sama sekali tentang siapa jati dirimu yang sebenarnya, namun justru menjadikannya sebuah bahan bakar untuk terus bergerak maju. Balas dendam yang terbaik itu terjadi di saat orang yang memperlakukanmu dengan buruk mulai menyesali dan meragukan keputusan mereka, telah menolakmu mentah-mentah dikarenakan saat ini kamu telah bangkit dengan mudahnya hingga menjadi versi yang lebih mengesankan dari yang sebelumnya. Ketika kamu memutuskan untuk move on, maka kamu itu sedang memulai sebuah perjalanan yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, bahkan oleh dirimu sendiri. Karena kamu akan sampai pada titik tertentu yang tidak akan bisa untuk kamu pahami saat ini. Kamu masih belum memaksimalkan potensi terbaikmu yang selama ini sempat terkubur. Setiap luka yang kamu rasakan itu tuh sebuah sinyal untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Komitmen baja ini dibangun di atas tujuan yang spesifik, terlahir dari luka mendalam yang berusaha untuk mengajarkanmu sesuatu. Memiliki komitmen sekuat baja bukan berarti kalau kamu itu mengabaikan perasaan yang kamu rasakan.
Justru kamu perlu untuk mengakui semua rasa sakit dan kekecewaan itu. Tetapi jangan biarkan mereka itu menguasai kamu. Jadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengingat bahwa kamu itu pernah bertahan di ambang kehancuran hidupmu. Dengan memiliki komitmen yang mendalam ini, kamu akan tetap berdiri tegak di saat hatimu terasa hancur berkeping-keping. Kamu harus tetap melangkah terlepas dari seberapa sulit jalan yang akan kamu lalui. Ingat baik-baik, ini bukan sekedar tentang melupakan seseorang, tetapi ini tentang memaknai siapa dirimu yang sebenarnya dan seberapa besar potensi yang selama ini kamu abaikan. Kamu akan memahami dengan baik bahwa kamu tidak butuh sedikit pun validasi dari orang lain untuk berproses dalam keheningan. Lupain cewek yang emang udah tidak menginginkan kamu lagi di hidupnya dia. Jangan stalking IG-nya dia atau mantauin 24 jam story WA-nya kayak orang freak. Kamu masih harus menginvestasikan perhatian dan energimu pada dirimu sendiri dengan komitmen yang mendalam. Lampauilah ekspektasi orang-orang yang menginginkan kamu untuk hancur, terutama seorang cewek yang udah menolak dan meremehkan kamu dengan buruk, melalui pencapaian dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Kamu gak perlu kuar-kuar tentang proses yang sedang kamu lakukan. Tutup mulut dan mulailah bekerja. Biarkan hasil yang berbicara fakta. Silahkan tonton video saya berikut ini untuk mentransformasi kehidupanmu di tahun 2025 mendatang. Dan pandangin video saya yang lainnya untuk membantu kamu tetap konsisten berproses tanpa diketahui orang lain. Jangan pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik. Chain.